menggunakan expired date ya atau kadaluarsa, itu kita harus ubah dulu nih di tokonya, di toko, kemudian ke toko. Nah nanti di sini diubah dulu, ubah. Nah di sini kan ada nih yang rata-rata, ada Vivo. Nah pilih yang paling bawah itu yang ada expirednya dan Vivo-nya juga gitu. Nah kemudian jika kita ingin mengubah expired produk kita bisa ke produk, kemudian kita pilih nih produk mana yang kita mau aktifin expirednya ya. Contoh ini ya, besi halo misalnya. Kita cari ke bagian bawah ya, yang ada inventory ini ya. Nanti ada nih kadaluarsanya, dia nggak aktifkan ya. Ini kita aktifkan dulu, ubah. Nah ini nanti tinggal diaktifkan aja gitu. Terus expirednya kapan gitu ya, tinggal diisi aja, baru disimpan lagi gitu. Itu untuk ngisi expired date nya. Nah kemudian ketika ada stok keluar ke toko cabang misalnya ya, kita bisa ke inventory, kemudian stok keluar, kemudian tambah. Nah pilih nih stok transfer ke toko ya, transfer ke toko. Nah pilih mau transfer ke cabang mana gitu. Ini deh misalnya, catatannya TF stok ya, transfer stok misalnya. Lanjut. Nah di sini ketika kita transfer stok itu, contoh nih kita mau transfer yang keramik misalnya ya, keramik. Oke, jadi di keramik ini jika kita melakukan pembelian ada banyak ya, misalnya pembelian yang kita lakukan dengan PO nya ini ya, yang 332 di ujungnya. Ini itu kadaluarsanya itu pada tanggal 31 Agustus 2024 gitu. Oke, saya mau transfer barang yang dari PO yang ini satu gitu ya. Pun kalau misalnya saya mau nambah barang yang sama di dalam satu transaksi stok luar, nggak masalah juga gitu, bisa aja, asal beda invoice nya ya, invoice PO nya. Nah ini yang 333 stoknya hanya satu ya, sisa satu ya. Di sini sisa 3, di sini sisa 10. Yang ini stok awal kemarin ya. Yang ini kadaluarsanya tanggal 16 Agustus, tinggal dipilih aja, oh dikeluarin satu gitu. Nah kalau udah, nanti tinggal di posting aja, maka di toko cabang juga akan masuk ya. Tapi di toko cabang juga pastiin expired date nya juga aktif ya. Nah, kemudian ketika kita pembelian, ditambah, misal suppliernya siapa ya, kemudian kita pilih mata uangnya rupiah misalnya, beli barang misalnya, beli barang terus simpan. Kemudian di sini nih kita tambahin barangnya, keramik ya, keramik. Oke, nambahnya satu gitu. Kemudian kadaluarsanya tanggal 17 ya, barangnya ini tambah. Oke, nah kalau udah gitu tinggal bayar aja. Cuman kemarin kita kan sempat nyoba ya untuk menambah barang yang sama ya. Ini harusnya nanti akan bisa diatur, cuman sementara masih belum bisa ya, beda-beda nih SKU-nya. Tuh, dia akan gabung untuk mengikuti yang terakhir ya. Jadi kalau pembelian, kalau memang di nota PO-nya itu ada dua expired date yang berbeda, berarti form PO-nya itu kita buat dua kali gitu. Ini PO yang pertama barangnya segini. Nah kalau misalnya di dalam 13 ini barangnya ada dua, misalnya yang expirednya beda gitu ya, berarti di sini taruh 11 saja, yang duanya nanti dibuat PO ulang kayak gitu mbak ya. Tapi di catatannya boleh di sini PO-nya sama loh dengan PO yang sebelumnya gitu. Kemudian di sini nih nomor invoice penerimaannya pun samain aja mbak, biar kita tahu nih barang ini nomor PO dari supplier itu yang mana. Jadi kalau misalnya ada dua pembelian di Olsera tapi invoice-nya sebenarnya satu, jadi kita bisa lihat tuh dari nomor terimanya ya, atau invoice dari suppliernya. Kemudian ini tinggal lanjut ke pembayaran aja ya, kalau pembeliannya seperti biasa. Pembayaran, ini tinggal lanjut pembayaran. Pembayarannya berapa?
invoice penerimaan dari suppliernya samain ya kalau misalnya memang satu invoice dari sananya. Tapi di Auxera-nya karena masih belum bisa memasukkan barang yang sama dengan nama yang sama dan kadaluarsa yang berbeda gitu. Soalnya nanti akan dihitung menjadi satu. Itu untuk stok masuknya ya, tinggal posting aja. Untuk di varian pun nanti akan terpisah juga kadaluarsanya masing-masing varian, bisa diatur nanti pas input pembelian ya. Ini di posting buat yang mudah. Itu ya kalau untuk pengaturan expiry date-nya.